Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Untuk Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Teror penembakan terjadi di Bandara Aminggaru, Ilaga, Kabupaten Puncak. Ratusan sopir angkot dan bandara berunjuk rasa menuntut taksi daring ditutup. Kasus kriminalitas di Merauke meningkat, DPRD desak pembangunan Siskambling. Polda Papua Barat menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dalam rangka Bakti Kesehatan Hari Bayangkara ke-79 tahun. Pemeriksaan kesehatan gratis adalah wujud kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat di Manokwari, Papua Barat. Pelayanan kesehatan gratis ini tentu tidak disia-siakan karena bagi sebagian warga Manokwari, biaya kesehatan masih tergolong mahal. Oh, stunting. Hati mama hari ini merasa senang ya mama? Berarti gratis mah? Gratis. Terima kasih banyak. Tapi kami sudah bikin kegiatan ini kami tidak bisa. Berarti mama merasa senangnya? Ya senang, terima kasih karena kita harus gratis. Gratis ya mama, tidak dipungut biaya mama? Kita laksanakan adalah untuk pemeriksaan kepada pengemudi ojol itu minimal 500 dan kita sudah tercapai. Dari itu sudah 2 minggu kita melakukan ke berbagai tempat baik di terminal, di pelabuhan maupun di bandara di tempat-tempat lain. Kemudian pengobatan umum juga, kemudian anak stunting kita targetnya ada 13, kemudian sakit jantung ada 10, kemudian donor darah 200, kita masal 25, ibu hamil 10, kemudian pemeriksaan kepada masyarakat umum termasuk rekan-rekan jurnalis nih kita persilakan karena kita gratis di hari ini. Kita lakukan yang terbaik, seandainya ada yang perlu ditata laksana lanjutan kita siap untuk menindaklanjutinya. Pemeriksaan kesehatan gratis meliputi pengobatan umum, pemeriksaan USG, jantung, bedah minor, penyuluhan gigi, dan mulut anak. Masyarakat berharap bakti kesehatan rutin digelar karena mereka sangat terbantu. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Jumlah pasien demam berdarah di Merauke meningkat drastis selama 2 bulan terakhir. Dari Maret hingga awal Juni ada 10 pasien yang dirawat di RSUD Merauke. Dinas Kesehatan Merauke tidak mau kecolongan dan mengambil langkah antisipasi dengan mengajak masyarakat Merauke untuk waspada. Kepala Dinas Kesehatan Merauke, Nevil Muskita, meminta warga menerapkan pola hidup bersih. Cuma 2-3 kasus itu. Kalau orang begitu masuk itu kan diduga ya. Tetapi hasil pemeriksaan misalnya dari sampai dengan bulan April itu sekitar 7 sampai 10 kasus dilaporkan. Tetapi setelah kita cek, ya, kemudian kita penyelidikan ekonomi kita hasil pemeriksaannya cuma 3 kasus yang positif. Untuk bulan ini ya? Ya, untuk 3 bulan 4 bulan tahun ini. Jadi tidak perlu ada peningkatan. Jadi mungkin memang ada gejala KRS itu, kita kasih pemeriksaan tinggi 4 orang yang tapi dengan saya kira dengan kondisi iklim, kondisi cuaca saat ini memang perlu diwaspadai. Ya. Dinkes juga menganjurkan warga mencegah DBD dengan menguras tempat penampungan air secara rutin dan menutup rapat tempat-tempat penampungan air. RSUD Merauke juga bersiap melayani pasien demam berdarah dengue dengan langsung merawatnya di ruang perawatan intensif. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Hari Donor Darah Sedunia diperingati di Merauke dengan aksi donor darah yang berlangsung di Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia, Merauke.
Aksi donor darah ini terkumpul 250 kantong darah yang selanjutnya akan disebar ke 3 rumah sakit. Tidak hanya warga, aksi donor darah ini juga diikuti anggota TNI dan Polri. Mereka merasa bangga menjadi orang yang dapat mendonorkan darahnya untuk kemanusiaan. Ya, ada kebanggaan. Transfusi darah kan memang dibutuhkan untuk kemanusiaan ya, artinya untuk menolong sesama manusia yang membutuhkan untuk berkaitan dengan donor. Nah, ini kesempatan di hari donor darah sedunia ini, momen-momen kita untuk secara integrasi TNI Polri bersama masyarakat ikut melaksanakan donor bersama dan menyumbangkan darah lah, khususnya untuk di Kabupaten Merauke. Pimpinan Unit Transfusi Darah Merauke, Siti Jumiati, meminta lembaga lain terus melakukan donor darah untuk mengisi stok di Bank Darah PMI Merauke. Estimasi 250 pendonor untuk kegiatan HDDS hari ini. Kegiatan kita sebenarnya dari tanggal 1 Juni sampai 31 Juli, Pak. Jadi selama 2 bulan ini kita melakukan rangkaian kegiatan donor darah. Kita mengundang beberapa instansi, dari sekian banyak instansi yang kita ada sekitar 32 instansi yang kita undang untuk kegiatan donor darah hari ini. Itu kita berharap dari undangan itu ada pendonor baru maupun pendonor sukarela yang memang aktif selama ini mendonorkan darahnya, dan kita harapkan continue atau berkesinambungan beliau secara rutin untuk bisa mendonorkan darahnya. Stok darah di PMI Merauke kerap habis karena kebutuhan darah sangat tinggi di 3 rumah sakit. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.